Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jejak Pesugihan. Kisah kali ini membawa kita ke Pekalongan tentang seorang bos konveksi bernama Pak Amar yang hidupnya berubah drastis setelah mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Benarkah semua itu hanya keberuntungan? Ataukah ada rahasia gelap yang harus dibayar dengan keselamatan keluarganya? Simak kisahnya sampai akhir dan jangan lupa berdoa sebelum menyaksikannya. Di sebuah kawasan yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Pekalongan, nama Pak Amar mulai sering terdengar dari mulut ke mulut. Bukan karena ia seorang tokoh terkenal, bukan pula karena pernah masuk berita. Nama itu menjadi bahan pembicaraan warga karena perubahan hidupnya yang dianggap terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Dulu, Pak Amar hanyalah seorang pemilik konveksi kecil. Bangunan usahanya tidak seberapa besar, hanya sebuah tempat sederhana yang dipenuhi beberapa mesin jahit tua. Karyawannya pun tidak banyak. Kalau pesanan sedang sepi, Pak Amar sendiri sering terlihat membantu memotong kain, mengangkat tumpukan bahan, bahkan mengantar pesanan menggunakan kendaraan lamanya. Orang-orang mengenalnya sebagai lelaki biasa, yang hidup sederhana bersama keluarganya. Tidak banyak gaya, tidak suka pamer, dan hampir setiap hari terlihat sibuk mengurus usaha. Namun semuanya berubah dalam waktu yang sulit dijelaskan. Dalam beberapa bulan saja, konveksi milik Pak Amar berkembang begitu pesat, bangunan yang dahulu tampak sederhana mulai diperluas. Mesin jahit baru berdatangan satu demi satu. Karyawan yang awalnya hanya beberapa orang, bertambah menjadi puluhan. Pesanan pakaian datang hampir setiap hari. Bahkan konon ada pelanggan dari luar kota yang mulai mempercayakan produksi dalam jumlah besar kepadanya. Yang membuat warga semakin heran bukan hanya perkembangan usahanya, melainkan perubahan kehidupan Pak Amar. Rumahnya direnovasi menjadi jauh lebih besar. Kendaraan lamanya diganti dengan mobil baru. Pakaian yang dikenakannya juga berubah. Bahkan keluarganya mulai terlihat menikmati kehidupan yang sebelumnya sama sekali tidak pernah mereka jalani. Awalnya warga ikut senang. Syukurlah, Pak Amar sekarang berhasil, begitu kata sebagian orang. Tetapi semakin lama, rasa kagum itu berubah menjadi pertanyaan. Sebab tidak semua orang percaya sebuah usaha kecil bisa berubah menjadi sebesar itu dalam waktu sesingkat tersebut. Di warung kopi dekat jalan utama, beberapa warga mulai membicarakannya secara diam-diam. Tiriko Smida berani sih bertanya langsung kepada Pak Amar. Nama lelaki itu cukup disebut pelan. Lalu pembicaraan biasanya berhenti ketika ada orang asing datang mendekat. Menurutmu, pesanan sebanyak itu datang dari mana? Tanya seorang warga suatu sore, entahlah. Mungkin memang sedang hoki, jawab temannya. Tetapi setelah beberapa detik hening, lelaki itu kembali berkata, "Tapi kok cepat sekali?" Pertanyaan sederhana itu kemudian berkembang menjadi berbagai dugaan. Ada yang mengatakan Pak Amar mendapatkan investor. Ada yang percaya ia mendapat pesanan besar dari perusahaan tertentu. Ada pula yang mengatakan bahwa keluarganya diam-diam memiliki modal besar yang selama ini disembunyikan. Namun, ada satu bisikan yang paling membuat warga merasa tidak nyaman. Pesugihan kata, itu pertama kali terdengar dari seseorang yang mengaku mengetahui masa lalu Pak Amar. Tidak ada bukti, tidak ada saksi yang benar-benar melihat. Hanya cerita yang berpindah dari satu orang ke orang lain. Semakin lama, semakin berubah bentuk. Konon, sebelum menjadi kaya, Pak Amar pernah mengalami masa yang sangat sulit. Usahanya hampir bangkrut. Utang menumpuk. Beberapa karyawannya bahkan sempat tidak menerima upah tepat waktu karena tidak ada uang. Tetapi kemudian, secara tiba-tiba, keadaan berubah. Justru perubahan mendadak. Itulah yang membuat sebagian warga mulai menghubungkannya dengan cerita-cerita mistis yang sudah lama beredar di masyarakat. Pak Amar sendiri tidak pernah mengakui semua tuduhan tersebut. Ketika suatu hari seseorang mencoba menyindirnya, jiwanya tersenyum. "Jangan percaya cerita orang. Saya cuma bekerja," katanya singkat. Jawaban itu seharusnya cukup untuk menghentikan semua pembicaraan. Namun anehnya, justru setelah itu desas-desus semakin berkembang. Warga mulai memperhatikan kebiasaan Pak Amar. Beberapa orang mengaku pernah melihatnya keluar rumah sendirian pada malam hari. Ada pula yang mengatakan ia pernah pergi menuju sebuah tempat yang jauh dari permukiman. Tidak ada yang tahu kemana tujuannya.
Tidak ada yang berani mengikutinya. Dan semakin besar usaha konveksinya, semakin banyak pula cerita yang muncul. Sebagian warga bahkan mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari suasana di sekitar tempat usaha Pak Amar. Pada siang hari, konveksi itu terlihat seperti usaha biasa. Ramai oleh pekerja, suara mesin jahit terdengar dari dalam, dan kendaraan pengangkut bahan keluar masuk halaman. Tetapi ketika malam tiba, beberapa orang memilih tidak melewati jalan di depannya. Bukan karena pernah terjadi sesuatu yang terbukti, melainkan karena cerita yang sudah terlanjur hidup di kepala mereka. Sementara itu, Pak Amar menikmati masa kejayaannya. Ia membeli barang-barang yang dulu hanya bisa dilihat dari etalase. Dia mengajak keluarganya makan di tempat mahal. Ia bahkan mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha konveksi yang cukup berada di daerah tersebut. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum dan kemewahan itu, Pak Amar mulai menyimpan kegelisahan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Setiap kali seseorang menyebut kata pesugihan, wajahnya berubah sesaat, hanya sesaat. Setelah itu ia kembali tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi bagi orang yang jeli, perubahan kecil itu cukup untuk menimbulkan satu pertanyaan yang jauh lebih mengerikan. Jika semua kekayaan Pak Amar memang berasal dari kerja kerasnya, mengapa ia terlihat begitu takut ketika rahasia masa lalunya mulai dibicarakan? Dan malam itu, tanpa diketahui warga, Pak Amar mulai menyadari bahwa semakin besar kekayaannya, semakin dekat pula sesuatu yang pernah ia janjikan untuk datang menagih. Jauh sebelum warga mengenal Pak Amar sebagai bos konveksi yang hidup bergelimang harta, ada masa ketika lelaki itu hampir kehilangan semuanya. Konveksi kecil miliknya pernah berdiri di ujung kebangkrutan. Pesanan semakin sedikit, harga bahan terus naik, sementara utang kepada pemasok semakin menumpuk. Setiap malam Pak Amar duduk sendirian menghitung uang yang tersisa, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan usahanya. Di rumah, keadaan juga tidak jauh berbeda. Istrinya berusaha tetap tegar, tetapi Pak Amar tahu perempuan itu mulai khawatir. Tundian soekernya ini masih kecil dan kebutuhan mereka terus berjalan. Dia merasa gagal menjadi kepala keluarga. Sampai suatu malam, seorang kenalan lama datang menemuinya. Laki itu tidak banyak bicara. Ia hanya mengatakan bahwa ada seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Amar keluar dari kesulitannya. Bukan pinjaman, bukan investor, dan bukan pula orang yang biasa memberikan modal usaha. Pak Amar sempat tertawa mendengar tawaran itu. Memangnya siapa yang bisa membantu saya sebanyak itu? Kenalannya hanya menjawab pelan, "Kalau kamu benar-benar ingin kaya, jangan banyak bertanya." Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Amar. Beberapa hari kemudian, rasa putus asa membuatnya mengambil keputusan yang mungkin tidak akan pernah ia ambil dalam keadaan normal. Pada suatu malam ia pergi meninggalkan rumah seorang diri. Ia tidak mengatakan kepada istrinya kemana hendak pergi. Perjalanan malam itu terasa sangat panjang. Jalan yang dilewati semakin sepi. Lampu rumah warga semakin jarang terlihat. Hingga akhirnya Pak Amar tiba di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Di sana, ia bertemu seseorang yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Orang tersebut tidak menjanjikan kesuksesan dengan cara biasa. Dia hanya memangatkan bahwa semua keinginan Pak Amar bisa terwujud. Tetapi tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Pak Amar terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, Yui merasa takut. Namun bayangan tentang utang, usaha yang hampir tutup, dan nilai suenya yang mungkin kehilangan tempat tinggal, membuat rasa takut tersebut kalah oleh keputusasaan. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Jawaban yang diterimanya membuat Pak Amar lama tidak bisa berkata-kata. Ada sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan yang menurut cerita tidak boleh dibatalkan begitu saja. Selama syarat-syarat tertentu dipenuhi, rezeki akan mengalir dan usaha akan berkembang. Tetapi ketika waktunya tiba, akan ada sesuatu yang harus diberikan sebagai bayaran. Pak Amar tidak pernah menceritakan secara jelas apa yang ia dengar malam itu, bahkan kepada istrinya sekalipun. Yang diketahui hanyalah, sebelum meninggalkan tempat tersebut, ia membuat keputusan yang kelak akan menghantuinya sepanjang hidup.
Malam semakin larut ketika Pak Amar kembali pulang. Istrinya masih terjaga. "Kamu dari mana?" tanyanya. Pak Amar hanya menjawab, "Ada urusan," tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sejak malam itu perubahan mulai terjadi, awalnya kecil. Tiba-tiba ada pesanan yang masuk, kemudian datang pesanan berikutnya. Pelanggan lama yang sebelumnya jarang menghubungi kembali datang membawa permintaan dalam jumlah besar. Pak Amar mulai merasa perjanjian itu benar-benar bekerja. Ia membeli bahan lebih banyak. Mesin baru mulai berdatangan. Pesanan yang sebelumnya hanya mampu ia selesaikan dalam hitungan minggu kini dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Uang yang dahulu begitu sulit didapat mulai datang dengan deres. Pada awalnya Pak Amar merasa bahagia. Ia menganggap semua penderitaan masa lalunya telah berakhir. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung sepenuhnya. Beberapa minggu setelah kehidupannya berubah, Pak Amar mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi tersebut, ia selalu berada di sebuah tempat gelap. Tidak ada siapa-siapa. Hanya terdengar suara yang terus mengingatkannya tentang janji yang pernah dibuat. Setiap kali terbangun, tubuhnya berkeringat. Ia mencoba melupakan mimpi itu. Namun semakin lama, mimpi tersebut semakin sering datang. Pak Amar juga mulai mencatat tanggal-tanggal tertentu di sebuah buku kecil yang selalu ia simpan sendiri. Tidak seorang pun boleh menyentuh buku tersebut. Bahkan istrinya pernah mencoba mengambilnya ketika sedang membersihkan meja, tetapi Pak Amar langsung merebutnya. "Jangan pernah buka itu," katanya dengan suara keras. Istrinya terkejut. Sejak saat itu, perempuan tersebut mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Sementara di luar rumah, warga hanya melihat satu hal. Pak Amar semakin kaya, tidak ada yang tahu bahwa setiap rupiah yang datang membuat lelaki itu semakin takut pada sesuatu yang tidak terlihat. Ia mulai memahami bahwa perjanjian malam itu bukan sekadar jalan menuju kekayaan. Ada batas waktu, ada janji yang harus dipenuhi. Dan yang paling mengerikan, dalam perjanjian tersebut tersimpan sebuah syarat yang sejak awal tidak pernah berani ia ceritakan kepada keluarganya. Syarat yang kelak membuat Pak Amar menyadari bahwa kekayaan yang selama ini ia banggakan ternyata memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada seluruh hartanya. Namun untuk sementara waktu, Jerry memilih diam. Ia terus menjalankan konveksinya, terus menikmati uang yang datang, terus membangun kehidupan mewah bersama keluarganya, seolah-olah Yesus melupakan malam itu. Padahal jauh di dalam hatinya, Pak Amar tahu satu hal. Perjanjian yang pernah dibuatnya tidak pernah lupa. Dan ketika waktunya tiba, sesuatu akan datang untuk menagihnya. Beberapa minggu setelah malam yang tidak pernah diceritakan Pak Amar kepada siapapun, suasana di konveksinya berubah total. Tempat yang sebelumnya sering terdengar sunyi kini hampir tidak pernah berhenti dari suara mesin jahit. Sejak pagi hingga malam, para pekerja sibuk memotong kain, menjahit, menyetrika, melipat, dan memasukkan pakaian ke dalam kardus. Kendaraan pengangkut keluar masuk, halaman membawa bahan dan mengangkut pesanan. Yang sudah selesai, semua itu terjadi begitu cepat. Dulu Pak Amar harus menunggu berhari-hari hanya untuk mendapatkan satu pesanan besar. Sekarang teleponnya seolah tidak pernah berhenti berdering. Setiap kali satu pesanan selesai, pesanan lain sudah menunggu. Pada suatu pagi, seorang pelanggan datang membawa permintaan produksi dalam jumlah besar. Pak Amar sampai terdiam ketika melihat daftar pesanannya. "Bisa selesai bulan ini, Pak?" tanya pelanggan tersebut. Pak Amar tersenyum lebar. "Bisa, kami usahakan secepatnya." Setelah pelanggan pergi, Pak Amar masuk ke ruang belakang dan melihat tumpukan kain yang baru datang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menjadi pengusaha besar. Ia kemudian membeli beberapa mesin jahit baru. Jumlah karyawan bertambah. Ruangan yang sebelumnya terasa luas mulai penuh oleh meja kerja dan tumpukan bahan. Bahkan sebagian halaman rumah diubah menjadi tempat penyimpanan. Warga sekitar tentu saja ikut memperhatikan perubahan. Hampir setiap hari truk dan kendaraan pengangkut terlihat berhenti. Di depan konveksi Pak Amar, pekerja datang sejak pagi. Ada yang pulang ketika hari sudah gelap. Sesekali terdengar suara kendaraan membawa gulungan kain dalam jumlah besar. Nama Pak Amar pun semakin terkenal. "Konveksi Pak Amar sekarang sudah besar," kata seorang warga. Katanya,
Pesanannya sampai dari luar kota. Hebat juga. Dulu bukannya hampir bangkrut? Pertanyaan terakhir biasanya membuat percakapan berhenti sejenak. Karena memang tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi begitu cepat. Namun Pak Amar tidak peduli. Baginya, semua pertanyaan warga tidak penting. Yang penting adalah uang terus masuk. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa aman utang-utangnya lunas satu persatu. Ia tidak lagi pusing memikirkan harga bahan. Gaji karyawan bisa dibayarkan tepat waktu. Bahkan ia mulai memberikan bonus kepada beberapa pekerja yang dianggap berjasa. Pak Amar berubah menjadi sosok yang dermawan. Ia pernah membelikan makanan untuk seluruh karyawan. Setelah mendapatkan pesanan besar, ia juga beberapa kali memberikan uang tambahan kepada pekerja yang sedang membutuhkan. Kerja yang baik. Kalau usaha kita maju, kalian juga harus ikut merasakan, katanya. Para karyawan tentu merasa senang. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kemurahan hati itu, Pak Amar sebenarnya sedang menikmati keberhasilan yang menurutnya merupakan hasil dari perjanjian rahasia yang pernah dibuatnya. Semakin banyak uang yang masuk, semakin kuat keyakinannya bahwa keputusan malam itu memang benar. Ya, mulai membeli mobil baru, rumahnya diperbesar, perabotan. Lama diganti, kehidupan keluarganya berubah seperti cerita yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelumnya, istrinya sempat bertanya, "Kok rezeki kita sekarang lancar sekali?" Pak Amar hanya tersenyum. "Ya, mungkin memang sudah waktunya kita berhasil." Jawaban itu terdengar sederhana. Namun ketika istrinya menatap matanya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Pak Amar tidak sepenuhnya bahagia. Setiap kali malam tiba, dia selalu memastikan pintu rumah terkunci rapat. Dia juga mulai menghindari pembicaraan mengenai masa lalunya. Bahkan ketika seorang karyawan secara tidak sengaja bertanya tentang bagaimana usaha itu bisa berkembang begitu cepat, Pak Amar langsung berubah serius. "Jangan terlalu banyak bertanya soal urusan pribadi saya." Karyawan itu langsung meminta maaf. Setelah itu, tidak ada yang berani menyinggungnya lagi. Sementara itu, konveksi terus berkembang. Pesanan datang dari berbagai arah. Seragam, pakaian kerja, kaos, jaket, dan berbagai jenis pakaian lainnya diproduksi dalam jumlah besar. Pak Amar bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka cabang. Ia merasa dunia akhirnya berpihak kepadanya. Setiap malam ia menghitung hasil usaha sambil tersenyum. Tumpukan uang yang dulu hanya menjadi impian kini berada di depan matanya. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia hitung. Harga dari semua itu. Sebab setiap kali pesanan bertambah, mimpi buruk Pak Amar juga semakin sering datang. Ia mulai kembali mendengar suara dalam tidurnya. Suara yang mengingatkan bahwa kekayaan tersebut bukan hadiah. Itu adalah pinjaman, dan setiap pinjaman memiliki waktu untuk dikembalikan. Pak Amar mencoba mengabaikannya. Ia justru semakin sibuk mengembangkan usaha. Ia membeli mesin baru, memperluas bangunan, dan merekrutel biaya biksu. Ia biarpun selama hidupnya semakin makmur. Berarti semuanya baik-baik saja. Tetapi tanpa disadari Pak Amar, kesuksesan konveksi tersebut justru membuat perjanjian lama semakin dekat pada waktunya. Dan ketika malam tertentu akhirnya tiba, Pak Amar menemukan sesuatu di depan pintu rumahnya. Sesuatu yang membuat senyum di wajahnya hilang seketika. Sebab untuk pertama kalinya sejak mendapatkan kekayaan, ia merasa yakin bahwa apa yang selama ini ia takutkan benar-benar mulai datang menagih. Tidak ada seorang pun di lingkungan tempat tinggal Pak Amar yang menyangka bahwa lelaki yang dulu hampir kehilangan usaha kini bisa hidup semewah itu. Dalam waktu yang relatif singkat, nama Pak Amar berubah dari pemilik konveksi kecil menjadi salah satu pengusaha yang paling sering dibicarakan warga. Rumahnya yang dahulu sederhana telah berubah menjadi bangunan besar dengan halaman luas. Kendaraan terparkir di garasi, perabotan baru memenuhi setiap ruangan, dan kehidupan keluarganya seolah tidak pernah lagi mengenal kata kekurangan. Bagi Pak Amar, semua itu adalah masa keemasan. Setiap pagi ia berangkat ke konveksi dengan pakaian yang rapi dan wajah penuh percaya diri. Sesampainya di sana, ia hanya perlu memeriksa laporan produksi dan menerima telepon dari pelanggan. Urusan pekerjaan sudah dibagi kepada orang-orang kepercayaannya. Puluhan karyawan sibuk menjalankan tugas masing-masing. Sementara pesanan terus berdatangan. Dulu Pak Amar harus mengangkat gulungan kain sendiri. Sekarang,
Dia hanya berdiri di tengah ruang produksi dan melihat puluhan mesin bekerja. Sesekali ia tersenyum sendiri. Dalam hatinya, ia merasa telah memenangkan hidup. Istrinya pun ikut menikmati perubahan tersebut. Ia mulai membeli berbagai kebutuhan rumah tangga tanpa harus menghitung uang berkali-kali. Anak-anaknya mendapatkan sekolah yang lebih baik dan berbagai fasilitas yang dahulu hanya menjadi impian. Pada akhir pekan, keluarga Pak Amar sering pergi bersama. Mereka makan di restoran, berbelanja, dan sesekali bepergian ke luar kota. Tidak ada lagi wajah cemas seperti ketika usaha mereka hampir bangkrut. Tidak ada lagi percakapan tentang utang. Tidak ada lagi malam-malam panjang ketika Pak Amar duduk menghitung uang yang tersisa. Semua terasa sempurna. Suatu malam, mereka makan bersama di ruang makan yang baru direnovasi. Anak-anak Pak Amar terlihat begitu bahagia membicarakan rencana liburan keluarga. "Pak, nanti kita benar-benar jadi pergi?" tanya salah satu anaknya. Pak Amar tersenyum. "Jadi, kali ini kalian mau kemana saja?" "Pilih." Tawa kecil terdengar di meja makan. Istrinya memandang Pak Amar dengan senyum penuh rasa syukur. "Dulu kita tidak pernah membayangkan bisa hidup seperti ini." Pak Amar terdiam beberapa saat kalimat itu justru mengingatkannya pada masa lalu. Malam ketika ia pergi, sendirian, tempat yang sunyi, perjanjian memang dibuat dalam keadaan terdesak, dan janji yang sampai sekarang masih menghantui pikirannya. Namun ia segera menepis semua ingatan tersebut. "Yang penting sekarang, kita sudah bahagia," katanya. Ia berusaha tersenyum. Tetapi malam itu, setelah seluruh keluarganya tidur, Pak Amar kembali duduk sendirian di ruang tengah. Lampu rumah sudah banyak dimatikan. Suasana sangat tenang. Ia membuka sebuah laci yang selalu dikuncinya. Di dalamnya terdapat buku kecil yang sudah lama ia simpan. Buku yang berisi catatan tentang sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada keluarganya. Tangannya gemetar ketika membuka halaman terakhir. Di sana terdapat sebuah tanggal. Pak Amar memandangnya lama. Tanggal itu semakin dekat. Wajahnya yang semula tenang berubah pucat. Ia menutup buku tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam laci. Belum waktunya, bisiknya. Sejak malam itu, perubahan kecil mulai terlihat dalam dirinya. Di depan keluarga, Pak Amar tetap menjadi ayah yang ramah dan suami yang penyayang. Namun ketika sendirian, ia sering terlihat melamun. Ia mulai mudah terkejut oleh suara kecil. Telepon yang berdering tengah malam membuatnya langsung bangun. Suara kendaraan berhenti di depan rumah juga membuatnya beberapa kali membuka tirai untuk memastikan siapa yang datang. Istrinya mulai menyadari hal tersebut. "Kamu sebenarnya sedang memikirkan apa?" Pak Amar menggeleng. "Tidak ada." "Kalau tidak ada, kenapa akhir-akhir ini kamu sering terlihat takut?" Pak Amar tidak menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya sedang banyak pikiran karena urusan bisnis. Istrinya akhirnya memilih diam. Sementara di lingkungan sekitar, kehidupan keluarga Pak Amar justru menjadi bahan pembicaraan. Ada warga yang merasa kagum, ada yang iri, ada pula yang tetap curiga. Mereka melihat bagaimana keluarga tersebut menikmati kekayaan tanpa henti. Rumah semakin besar, kendaraan semakin bagus, dan konveksi semakin ramai. Tetapi sebagian warga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Pak Amar jarang sekali mengadakan acara besar pada malam tertentu. Ia juga tidak pernah membiarkan orang lain masuk ke sebuah ruangan kecil di bagian belakang rumahnya. Pintu ruangan itu selalu terkunci. Ketika seorang kerabat pernah bertanya, Pak Amar hanya menjawab singkat bahwa ruangan tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang pribadi. Tidak ada yang berani bertanya lagi. Pak Amar sendiri semakin berusaha menikmati kekayaannya. Ia membeli tanah, memperluas konveksi, dan mulai merencanakan usaha baru. Ia merasa selama uang terus mengalir, masa depan keluarganya akan aman. Namun semakin tinggi ia menaikkan kehidupan keluarganya, semakin besar pula ketakutannya kehilangan semua itu. Sebab ia tahu, ada satu rahasia yang tidak diketahui siapapun. Kekayaan tersebut tidak datang begitu saja. Dan dalam hati terdalamnya, Pak Amar mulai sadar bahwa masa keemasan yang sedang ia nikmati mungkin bukan awal dari kebahagiaan. Bisa jadi, itu justru awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu,
Ketika seluruh rumah kembali terlelap, terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu belakang. Tok, dot, tok, dot, tok. Pak Amar yang masih terjaga langsung membeku. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ia berdiri perlahan. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap lorong gelap menuju pintu belakang. Tidak ada seorang pun di rumah yang seharusnya berada di sana. Pak Amar kemudian teringat pada tanggal yang tertulis di buku kecilnya. Wajahnya berubah pucat karena malam itu untuk pertama kalinya dia merasa masa keemasannya sudah mulai memiliki batas. Sejak malam ketika ketukan terdengar dari pintu belakang rumah, ketenangan keluarga Pak Amar perlahan mulai berubah. Tidak ada satupun anggota keluarga yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi suasana rumah yang dahulu terasa hangat kini sering dipenuhi kegelisahan. Pak Amar sendiri semakin sering terlihat termenung. Ia masih menjalankan bisnis seperti biasa, masih tersenyum kepada karyawan, masih menikmati hasil usahanya. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia seperti sedang menunggu sesuatu. Beberapa hari setelah kejadian itu, gangguan pertama terjadi di konveksi. Saat itu waktu sudah hampir tengah malam. Sebagian besar karyawan telah pulang. Hanya 2 orang pekerja yang masih menyelesaikan pesanan. Karena ada pakaian yang harus dikirim keesokan harinya. Suasana ruang produksi sebenarnya biasa saja. Mesin jahit berhenti satu persatu. Suara pekerja semakin jarang terdengar, dan lampu di bagian depan mulai dimatikan. Namun ketika salah seorang karyawan hendak mengambil kain di ruang belakang, ia mendengar suara mesin jahit menyala. Bukan satu kali. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang bekerja. Karyawan tersebut mengira masih ada pekerja lain di dalam. Ia berjalan menuju sumber suara sambil memanggil nama temannya. Tidak ada jawaban. Suara mesin justru semakin jelas. Ketika pintu ruang produksi dibuka, tidak ada seorang pun di sana. Mesin jahit yang berada di sudut ruangan memang sedang bergerak. Jarumnya naik turun dengan cepat. Kain tertarik perlahan ke bawah jarum, padahal tidak ada tangan yang mengoperasikannya. Karyawan itu langsung mundur. Ia memanggil temannya dan mereka berdua mematikan aliran listrik dari saklar utama. Suara mesin berhenti. Mereka tidak berani kembali ke ruangan tersebut sampai pagi. Keesokan harinya, kejadian itu menjadi pembicaraan di antara para pekerja. The yang menganggap mesin tersebut mengalami kerusakan. Ada pula yang mengatakan mungkin sakelarnya bermasalah. Pak Amar hanya mendengarkan tanpa memberikan komentar. Namun ketika mendengar mesin jahit tertentu yang dimaksud, wajahnya berubah. Ia mengenali mesin tersebut. Itu adalah salah satu mesin baru yang dibelinya setelah bisnisnya berkembang pesat. Jangan dibesar-besarkan, katanya akhirnya. Kalau rusak panggil teknisi. Semua orang mengangguk. Tetapi malam berikutnya, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini bukan hanya mesin jahit. Seorang pekerja mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di ujung ruang produksi. Tubuhnya tinggi dan diam tanpa bergerak. Ketika lampu dinyalakan, bayangan itu menghilang. Sejak saat itu, beberapa karyawan mulai meminta pulang lebih awal. Ada yang mengatakan suasana konveksi terasa berbeda setelah matahari terbenam. Ruangan yang biasanya penuh aktivitas terasa terlalu sunyi. Bahkan beberapa pekerja mengaku sering merasa seperti ada seseorang berdiri di belakang mereka ketika sedang bekerja. Pak Amar berusaha mengabaikan semuanya, namun gangguan tidak berhenti di tempat usaha. Di rumah, anaknya mulai mengalami kejadian aneh. Hampir setiap malam, anak tersebut terbangun pada waktu yang sama. Ia mengaku mendengar suara seseorang memanggil namanya dari luar kamar. Awalnya Pak Amar menganggap itu hanya mimpi. Namanya juga anak-anak. Mungkin cuma mimpi, katanya kepada istrinya. Tetapi pada malam ketiga, anaknya terbangun sambil menangis. Pak, tadi ada yang manggil dari luar. Pak Amar segera membuka pintu kamar. Lorong rumah gelap dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan menuju ruang tengah, kemudian memeriksa pintu belakang. Semuanya terkunci. Namun ketika kembali ke kamar anaknya, dia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Pintu kamar yang tadi terbuka perlahan bergerak sendiri. Pak Amar tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menutup pintu dan menemani anaknya sampai tertidur. Sejak malam itu, Pak Amar mulai tidur lebih dekat dengan kamar anak-anaknya. Tetapi gangguan semakin sering muncul. Lampu kamar mandi beberapa kali menyala sendiri.
Barang-barang kecil berpindah tempat. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas ketika semua orang berada di bawah. Istrinya mulai merasa rumah mereka tidak lagi sama. Suatu malam, ia akhirnya bertanya langsung kepada suaminya, "Amar, sebenarnya ada apa dengan rumah kita?" Pak Amar terdiam. "Aku juga tidak tahu." Istrinya menatapnya lama. "Kamu tahu sesuatu?" Pak Amar tidak menjawab kalimat. Itu membuat suasana menjadi hening. Sebenarnya ia tahu bahwa semua kejadian tersebut mungkin memiliki hubungan dengan keputusan yang pernah dibuatnya. Tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Ia takut keluarganya akan mengetahui bahwa kekayaan mereka mungkin tidak datang secara cuma-cuma. Lebih buruk lagi, ia takut jika menceritakan semuanya, sesuatu yang selama ini tertahan justru akan datang lebih cepat. Sementara di konveksi, keadaan semakin tidak nyaman. Beberapa pekerja mulai menemukan kain yang sudah dipotong berubah posisi tanpa alasan. Ada pula pesanan yang sudah selesai tiba-tiba ditemukan dalam keadaan berantakan. Seorang karyawan bahkan mengundurkan diri setelah mengaku melihat sosok berdiri di antara tumpukan kain pada malam hari. Pak Amar mulai kehilangan kesabarannya. "Kalau takut, tuh jangan kerja malam," katanya. Tetapi jauh di dalam hati, ia sendiri mulai takut berada di konveksinya setelah matahari terbenam. Suatu sore, ketika semua karyawan sedang sibuk bekerja, Pak Amar berjalan melewati ruang belakang. Ia berhenti ketika melihat salah satu mesin jahit mesin. Itu diam. Namun di atas meja di sebelahnya terdapat sepotong kain berwarna putih yang tidak pernah ia kenali. Ia mendekat. Di atas kain tersebut terdapat 3 noda gelap yang tersusun seperti bekas ujung jari. Pak Amar langsung teringat pada malam ketika ia membuat perjanjian. Tangannya bergetar. Ia mengambil kain itu dan menyimpannya tanpa mengatakan apapun kepada karyawan. Sejak hari itu, Pak Amar mulai memahami bahwa kejadian-kejadian tersebut bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang sedang mendekat, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan hanya dengan mengunci pintu atau mematikan lampu. Dan yang paling membuatnya takut, gangguan tersebut tidak lagi hanya terjadi di tempat usahanya. Kini sudah masuk ke rumah, sudah mendekati anak dan istrinya. Malam semakin larut ketika Pak Amar kembali membuka buku kecil yang selama bertahun-tahun disimpannya. Ia melihat tanggal yang telah ditulisnya. Wajahnya pucat. Waktu yang selama ini ia takutkan ternyata semakin dekat. Pak Amar menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia sadar bahwa masa kejayaan yang selama ini ia nikmati mungkin telah berakhir. Karena setelah kekayaan datang, kini giliran sesuatu yang pernah ia janjikan mulai menampakkan dirinya. Dan kali ini, sasaran berikutnya tampaknya bukan lagi Pak Amar. Apa yang awalnya hanya menjadi bahan pembicaraan di warung kopi perlahan, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Warga yang dahulu hanya penasaran dengan kekayaan Pak Amar kini mulai merasa tidak nyaman setiap kali melewati kawasan konveksi miliknya, terutama ketika hari mulai gelap. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi terlalu banyak kejadian aneh yang muncul dalam waktu berdekatan. Konveksi Pak Amar memang masih ramai pada siang hari. Suara mesin jahit tetap terdengar dari pagi hingga sore. Kendaraan pengangkut bahan masih keluar masuk halaman. Para pekerja juga masih sibuk menyelesaikan pesanan. Namun setelah matahari tenggelam, suasananya berubah. Beberapa warga yang rumahnya tidak jauh dari konveksi mengaku sering mendengar suara mesin jahit dari dalam bangunan ketika tempat itu seharusnya sudah kosong. Ada pula yang pernah melihat lampu di salah satu ruangan menyala sendiri menjelang tengah malam. Pada awalnya, semua itu dianggap biasa. Mungkin ada karyawan yang lembur, mungkin lampunya lupa dimatikan, mungkin mesin mengalami kerusakan. Tetapi alasan-alasan tersebut mulai sulit dipercaya ketika kejadian serupa terus berulang. Seorang warga yang pulang larut malam pernah melihat Pak Amar berdiri sendirian di depan konveksinya. Waktu itu hampir tengah malam. Ia berdiri menghadap pintu bangunan tanpa melakukan apapun. Beberapa saat kemudian ia masuk dan menutup pintu. Yang membuat warga tersebut merasa aneh adalah Pak Amar terlihat sangat pucat. Keesokan harinya, cerita itu menyebar. Pak Amar semalam masih di konveksi sampai tengah malam, kata seorang warga. Sendirian, katanya begitu. Pembicaraan kemudian berlanjut menjadi dugaan-dugaan
yang semakin membuat suasana lingkungan tidak nyaman. Beberapa orang mulai mengingat kembali rumor lama tentang pesugihan. Cerita yang dahulu hanya dianggap gosip kini mulai terdengar lebih serius, apalagi perubahan kekayaan Pak Amar memang terjadi secara mendadak. Orang-orang mulai menghubungkan semuanya, usaha, yang tiba-tiba macam pesanan yang datang tanpa henti. Kekayaan yang meningkat begitu cepat, kemudian munculnya berbagai kejadian aneh. Semua itu membuat warga mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Pak Amar, namun tidak seorang pun berani menuduh secara langsung. Mereka hanya berbicara di belakang. Jangan-jangan benar seperti yang pernah dibilang orang, jangan sembarangan ngomong. Memang tidak ada buktinya, tapi kejadian-kejadiannya semakin aneh. Pak Amar akhirnya mulai merasakan perubahan sikap warga terhadap dirinya. Orang-orang yang dahulu sering menyapanya kini hanya memberikan anggukan singkat. Beberapa tetangga yang biasanya datang berbincang di rumahnya mulai jarang terlihat. Bahkan ada yang memilih memutar jalan ketika harus melewati depan konveksinya pada malam hari. Awalnya Pak Amar merasa kesal. Ia menganggap semua orang iri dengan keberhasilannya. Tetapi semakin lama, ia tidak bisa lagi menyalahkan mereka. Sebab dirinya sendiri mulai merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Pada suatu malam ketika sedang memeriksa laporan usaha, Pak Amar mendengar suara langkah kaki dari ruang produksi. Langkah itu pelan, 1, 2, 3, kemudian berhenti. Pak Amar mengangkat kepala. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia berjalan perlahan menuju ruang produksi. Semua karyawan sudah pulang. Lampu sebagian besar sudah dimatikan. Ketika sampai di sana, ia dilihat ke arah satu pintu ruangan belakang terbuka. Padahal ia yakin sebelumnya pintu tersebut sudah dikunci, Pak Amar tidak berani masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu sambil menatap kegelapan. Kemudian terdengar suara mesin jahit bergerak dari dalam. Pak Amar mundur beberapa langkah untuk pertama kalinya. Rasa takut mengalahkan keberaniannya. Ia langsung keluar dari konveksi dan mengunci pintu dari luar. Keesokan paginya, ia datang bersama beberapa karyawan. Tidak ada mesin yang rusak, tidak ada barang yang hilang, tidak ada tanda seseorang masuk, namun di salah satu meja kerja terdapat kain putih yang terlipat rapi. Pak Amar langsung mengenalinya, kain yang sama pernah ia temukan lebih baik sekali hari sebelumnya. Yang keyword mansku, apa. Sementara itu, ketakutan warga semakin meluas ketika seorang mantan karyawan Pak Amar memutuskan berhenti bekerja. Dewi hanya mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup lagi bekerja sampai malam. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab singkat, kalau malam, tempat itu seperti bukan tempat biasa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jawaban tersebut justru membuat warga semakin takut. Sejak saat itu, beberapa pekerja memilih pulang sebelum malam. Pak Amar terpaksa menambah jam kerja pada siang hari agar produksi tetap berjalan. Namun perubahan paling besar justru terjadi di rumahnya. Istri Pak Amar mulai jarang keluar rumah. Anak-anaknya juga tidak lagi bermain sampai sore seperti sebelumnya. Mereka beberapa kali mengaku mendengar suara orang berjalan di lorong rumah ketika semua anggota keluarga sedang berkumpul di ruang tengah. Pak Amar berusaha tetap tenang. Tetapi suatu malam, istrinya menemukan sesuatu di depan kamar anak mereka. Sebuah benda kecil yang tidak pernah mereka miliki. Ketika melihat benda itu, wajah Pak Amar langsung berubah. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar dan membawanya pergi. Istrinya mengejar. Amar, itu apa? Pak Amar hanya menjawab, jangan tanya. Jawaban tersebut justru membuat istrinya semakin yakin bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Pada malam yang sama, Pak Amar kembali membuka buku kecil yang selama ini ia simpan. Tanggal yang tertulis di halaman terakhir tinggal beberapa hari lagi. Ia mulai menyadari bahwa seluruh kejadian yang selama ini dianggap kebetulan ternyata memiliki pola, gangguan di konveksi suara-suara. Di rumah mimpi buruk sama perubahan sikap warga, dan tanda-tanda yang semakin sering muncul. Semuanya seperti sedang mengarah kepada satu titik. Pak Amar duduk sendirian dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya sejak mendapatkan kekayaan, ia tidak lagi memikirkan bagaimana cara menambah hartanya.
Ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana menyelamatkan keluarganya. Namun persoalannya, Pak Amar tahu bahwa perjanjian yang pernah dibuatnya bukan sesuatu yang mudah dibatalkan. Dan ketika batas waktu semakin dekat, ketakutan yang selama ini hanya menjadi desas-desus warga perlahan berubah menjadi kenyataan. Karena sesuatu yang selama ini menunggu di balik kekayaan, Pak Amar akhirnya mulai menuntut apa yang pernah dijanjikan. Dan kali ini, tuntutan itu mulai mengarah kepada keluarganya. Tanggal yang selama bertahun-tahun disimpan Pak Amar di dalam buku kecil, akhirnya tiba. Sejak pagi lelaki itu sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di rumah terasa lebih berat. Tidak ada kejadian aneh yang terlihat secara langsung. Tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Dia beberapa kali melihat jam dinding, kemudian membuka kembali buku kecil yang selama ini disembunyikannya. Tanggal itu sudah diberi tanda. Pak Amar menutup buku tersebut dengan tangan gemetar. Ia tahu, waktunya telah datang. Pagi itu konveksi tetap berjalan seperti biasa. Mesin jahit berdengung, para pekerja sibuk menyelesaikan pesanan, dan kendaraan pengangkut masih keluar masuk halaman. Dari luar semuanya tampak normal. Namun Pak Amar tidak bisa berkonsentrasi. Beberapa kali ia berdiri di depan pintu ruang produksi dan memandang ke arah lorong belakang. Dui perasaan seolah-olah seseorang sedang mengawasinya. Menjelang siang, sebuah kejadian membuatnya semakin gelisah. Salah satu karyawan menemukan pintu ruang penyimpanan terbuka. "Pak, ini tadi siapa yang masuk?" Pak Amar langsung menoleh. Tidak ada yang masuk. Karyawan itu terlihat bingung. Tapi pintunya terbuka. Pak Amar berjalan cepat menuju ruangan tersebut. Di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Semua barang masih berada di tempatnya. Namun di atas tumpukan kain, terdapat sebuah benda kecil yang membuat wajah Pak Amar seketika pucat. Benda itu mengingatkannya pada malam ketika ia membuat perjanjian. Ia langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam. "Susah nggak cerita kepada siapapun," katanya. Karyawan tersebut hanya mengangguk. Sejak kejadian itu, Pak Amar memutuskan pulang lebih awal. Ia ingin berada di rumah bersama keluarganya. Entah mengapa, pagi itu hatinya terus mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Ketika sampai di rumah, istrinya sedang berada di ruang tengah bersama anak-anak. Melihat wajah suaminya yang pucat, istrinya langsung bertanya, "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa." "Kamu kelihatan takut." Pak Amar tidak menjawab. Ia hanya memandang anak-anaknya yang sedang bermain. Untuk pertama kalinya, kebahagiaan mereka justru membuat dadanya terasa sesak. Ia teringat pada malam ketika menerima perjanjian tersebut. Saat itu ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia ingin kaya, ia ingin terbebas dari utang, ia ingin keluarganya hidup nyaman. Tetapi dari satu bian dari perjanjian yang singnya tak ingin ia ingat syarat yang selama ini ia coba kubur dalam pikirannya. Dan sekarang, syarat itu mulai menampakkan bentuknya. Malam tiba, keluarga Pak Amar makan bersama seperti biasa. Istrinya berusaha membuat suasana tetap normal. Anak-anak berbicara tentang kegiatan mereka. Pak Amar bahkan beberapa kali tersenyum. Tetapi senyum itu terasa dipaksakan. Setelah makan, anak-anak masuk ke kamar Pak Amar dan istrinya tinggal di ruang tengah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan, tok tok tok. Keduanya langsung terdiam. Ketukan itu berasal dari pintu depan. Pak Amar menatap istrinya. "Siapa malam-malam begini?" Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi, tok tok tok. "Pak." Doi Amar berdiri. Istrinya mencoba menahan lengannya. "Jangan dibuka." Pak Amar tidak menjawab. Ia berjalan perlahan menuju pintu. Ketika pintu dibuka, halaman rumah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang bergerak pelan. Pak Amar menghela napas. Namun ketika hendak menutup pintu, ia melihat sesuatu di depan teras. Sebuah benda yang sengaja diletakkan di sana. Ia langsung mengenalinya. Benda itu berkaitan dengan perjanjian lama yang selama ini ia sembunyikan, Pak. Amar tidak berani menyentuhnya. Ia menutup pintu dan menguncinya. Istrinya menatap wajahnya. "Amar, kamu sebenarnya tahu apa?" Pak Amar terdiam lama. Untuk beberapa detik ia seperti ingin mengatakan semuanya, tetapi keberaniannya kembali hilang. Tidak ada apa-apa. Istrinya mulai menangis. "Jangan bohong lagi, Pak." Tun Amar hanya menunduk.
Ia tahu kebohongan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan selamanya. Malam semakin larut. Sekitar tengah malam, anak mereka tiba-tiba berteriak dari kamar Pak Amar. Berlari, anaknya terlihat ketakutan dan menunjuk ke arah jendela. Ada orang di luar. Pak Amar langsung melihat ke arah jendela, tidak ada siapa-siapa, tetapi tirai bergerak perlahan meskipun jendela tertutup. Ia memeluk anaknya dan mencoba menenangkan. Namun, beberapa saat kemudian terdengar suara langkah dari luar. Kamar pelan berat semakin mendekat. Pak Amar berdiri di depan keluarganya. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, ya. Hanya ingin melindungi mereka. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kemudian terdengar suara ketukan tok tok tok. Pak Amar menahan napas. Tidak ada yang berani bergerak. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Namun, sejak malam tersebut, gangguan mulai lebih sering menimpa anggota keluarganya. Anaknya mengalami mimpi buruk hampir setiap malam. Istrinya sering terbangun karena merasa ada seseorang berdiri di dekat tempat tidurnya. Bahkan beberapa benda pribadi keluarga ditemukan berpindah tempat tanpa diketahui siapa yang memindahkannya. Pak Amar akhirnya memahami sesuatu yang selama ini paling ia takutkan, penagihan. Itu tidak lagi mengarah kepadanya. Sesuatu yang ia janjikan dahulu mulai mencari orang lain sebagai pengganti keluarganya. Ia mulai berusaha mencari jalan keluar. Iri mendatangi orang-orang yang dianggap memahami hal-hal semacam itu. Dia meminta bantuan dan mencoba mencari cara untuk menghentikan semua yang telah dimulainya. Tetapi, setiap kali ia bertanya, jawaban yang diterimanya hampir selalu sama. Perjanjian yang dibuat dengan cara seperti itu tidak bisa dihentikan begitu saja. Pak Amar semakin putus asa. Kekayaan yang dahulu menjadi kebanggaan kini terasa seperti jerat. Ia bahkan mulai menjual sebagian hartanya dengan harapan semuanya bisa berakhir. Tetapi, uang ternyata tidak mampu membeli kembali ketenangan keluarganya. Pada suatu malam, Pak Amar duduk sendirian di ruang tengah sambil memandangi foto keluarganya. Matanya berkaca-kaca. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Ia ingin memberikan kehidupan terbaik untuk keluarganya, tetapi tanpa disadarinya, justru keluarganya lah yang kini berada dalam bahaya. Dan ketika Pak Amar mengira semuanya sudah berada pada titik terburuk, sebuah kejadian berikutnya membuatnya sadar bahwa penagihan tersebut belum selesai. Karena satu persatu anggota keluarganya mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka telah menjadi sasaran. Sementara Pak Amar hanya bisa berdiri dalam ketakutan, menyadari bahwa kesalahan yang dibuatnya bertahun-tahun lalu kini mulai meminta korban. Sejak malam ketika suara ketukan terdengar di depan kamar anaknya, kehidupan keluarga Pak Amar tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Rumah yang dahulu menjadi tempat paling nyaman kini terasa seperti tempat yang selalu menyimpan ketakutan. Tidak ada lagi malam yang dilalui dengan tenang. Setiap suara kecil membuat mereka terbangun. Setiap bayangan di lorong membuat mereka saling berpandangan. Pak Amar semakin jarang tidur. Ia lebih sering duduk di ruang tengah hingga menjelang pagi, memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Sesekali ia berjalan memeriksa kamar anak-anaknya. Semestinya ingin memastikan mereka masih baik-baik saja. Namun semakin keras ia berusaha melindungi keluarganya. Semakin sering pula kejadian aneh muncul. Anak sulungnya menjadi orang pertama yang mengalami perubahan paling besar. Anak yang sebelumnya ceria mulai sering diam dan menolak tidur sendirian. Hampir setiap malam ia meminta pintu kamarnya dibiarkan terbuka. Ketika ditanya alasannya, ia hanya mengatakan bahwa ada seseorang yang berdiri di dekat lemari. Pak Amar mencoba menenangkan. Tidak ada siapa-siapa. Kamu hanya takut. Tetapi suatu malam, anak itu tiba-tiba berkata dengan suara pelan bahwa sosok tersebut selalu muncul ketika ayahnya meninggalkan kamar. Kalimat itu membuat Pak Amar terdiam. Ia tahu anaknya tidak mungkin mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikannya. Namun, kejadian itu terus berulang. Beberapa hari kemudian, anak tersebut mulai sering terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia mengaku mendengar suara langkah kaki berjalan mengelilingi rumah. Kadang suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Pak Amar mulai membawa anaknya tidur di kamar yang sama dengan dirinya. Tetapi gangguan kemudian berpindah kepada istrinya. Pak Amar mulai mengalami mimpi yang sama berkali-kali. Dalam mimpi tersebut,
Ia selalu berdiri sendirian di depan rumah yang sangat gelap. Dari kejauhan terdengar suara seseorang memanggil namanya. Setiap kali ia mencoba mencari sumber suara tersebut, sosok itu justru semakin dekat. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi buruk. Tetapi pada suatu malam, Gaby terbangun dan melihat pintu kamar terbuka. Padahal sebelum tidur, ia yakin telah menguncinya. Ia membangunkan Pak Amar. Pintunya terbuka, Pak Amar langsung bangun. Mereka memeriksa seluruh rumah. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika kembali ke kamar, mereka menemukan sebuah benda pribadi milik keluarga tergeletak di tengah lantai. Pak Amar langsung mengenali benda itu. Wajahnya berubah pucat. Istrinya mulai menangis. "Kenapa kamu seperti mengenalinya?" Dulewak Semars tidak mampu menjawab. Ia mengambil benda tersebut dan menyimpannya. Untuk pertama kalinya, istrinya benar-benar memahami bahwa semua kejadian ini mungkin berhubungan dengan rahasia yang selama ini disimpan suaminya. "Amar, apa yang sudah kamu lakukan?" Pak Amar menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. "Aku ingin membuat kalian hidup lebih baik." Istrinya menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Dengan cara apa? Pak Amar tetap diam. Jawaban itu justru terasa lebih menakutkan daripada pengakuan. Sejak saat itu hubungan mereka berubah. Istrinya tidak lagi hanya takut pada kejadian aneh di rumah. Ia mulai takut terhadap rahasia suaminya sendiri. Di sisi lain, gangguan semakin sering terjadi. Lampu rumah beberapa kali mati secara tiba-tiba. Pintu kamar anak-anak terbuka sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas ketika semua orang berada di ruang bawah. Suatu malam, seluruh keluarga sedang duduk bersama ketika terdengar suara benda jatuh dari kamar belakang. Pak Amar langsung berdiri. Ia berjalan menuju sumber suara. Ketika pintu dibuka, ruangan kosong. Tetapi salah satu lemari terlihat. Terbuka di lantai terdapat foto keluarga mereka yang sebelumnya disimpan di dalam. Laci Pak Amar mengambil foto tersebut. Kaca bingkainya retak tepat pada bagian wajahnya. Ia langsung merasakan sesuatu yang dingin menjalar di tubuhnya. Ia sadar, gangguan itu semakin terarah. Bukan lagi sekadar menakut-nakuti, seolah ada sesuatu yang sedang menunjukkan bahwa mereka semua telah menjadi bagian dari penagihan. Pak Amar kemudian mengambil keputusan untuk membawa keluarganya pergi sementara. Mereka menginap di rumah kerabat di luar daerah. Pak Amar berharap jarak bisa membuat semuanya berhenti. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Pada malam pertama di tempat tersebut, anaknya kembali terbangun sambil menangis. Ia mengatakan bahwa suara yang sama kembali terdengar. Pak Amar langsung menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi sesuatu yang hanya berada di rumahnya. Ia mulai percaya bahwa selama perjanjian tersebut belum selesai, kemanapun mereka pergi, rasa takut itu akan mengikuti. Keesokan harinya, Pak Amar kembali ke rumah seorang diri. Ia membuka semua ruangan dan mencari buku kecil yang selama ini disimpannya. Ia membacanya dari awal hingga akhir. Di halaman terakhir, terdapat catatan yang selama ini tidak pernah berani ia baca berulang kali. Sebuah syarat, sebuah janji, dan sebuah konsekuensi. Pak Amar akhirnya mengerti mengapa gangguan tersebut mulai menimpa keluarganya. Ia pernah menerima kekayaan untuk mengubah kehidupan keluarganya, tetapi dalam cerita yang dipercaya masyarakat, kekayaan itu memiliki harga yang harus dibayar. Dan kini, sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun mulai menagih harga tersebut. Pak Amar merobek beberapa halaman buku itu karena panik, namun ia segera menyadari bahwa menghancurkan catatan tidak akan menghancurkan perjanjian. Ia menangis seorang diri. "Maafkan aku," bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dari luar rumah. Malam itu, Pak Amar kembali mendengar suara langkah di lorong. Ia tidak berani membuka pintu. Langkah tersebut semakin dekat, kemudian berhenti tepat di depan kamar tempat keluarganya biasa tidur. Pak Amar berdiri membeku. Di balik pintu, terdengar suara ketukan tok-tok-tok. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memikirkan hartanya, konveksinya, atau semua kekayaan yang pernah membuatnya bangga. Ia hanya ingin keluarganya selamat, tetapi semuanya sudah terlambat karena apa yang dimulai bertahun-tahun lalu telah berkembang menjadi sesuatu
yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Satu persatu keluarganya telah menjadi sasaran dan kini Pak Amar harus menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Kekayaan yang dulu ia dapatkan demi keluarganya justru menjadi alasan keluarganya berada dalam bahaya di luar rumah. Malam semakin gelap. Di dalam rumah, Pak Amar hanya bisa memeluk keluarganya sambil menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Karena setelah semua tanda itu muncul, Tuyu tahu bahwa akhir dari perjanjian tersebut sudah semakin dekat. Dan kali ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah dilupakan keluarga Pak Amar. Setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, setelah berbagai kejadian aneh muncul di rumah dan konveksi, akhirnya semua terasa seperti mencapai puncaknya. Pak Amar sudah tidak lagi memikirkan harta, kendaraan, rumah besar, ataupun usaha yang selama ini dibanggakannya. Yang ada dalam pikirannya hanya satu: bagaimana caranya menyelamatkan keluarganya dari akibat keputusan yang pernah dibuatnya. Ia duduk di ruang tengah dengan wajah pucat. Istrinya berada tidak jauh darinya, sementara anak-anak mereka berada di dalam kamar. Tidak ada seorang pun yang banyak bicara. Mereka hanya mendengarkan suara malam yang terasa semakin berat. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Tiba-tiba listrik padam. Seluruh rumah menjadi gelap. Anak-anak Pak Amar langsung memanggil ayahnya. Pak Amar segera berdiri dan menyalakan senter dari telepon genggamnya. Ia mencoba tetap tenang, meskipun tangannya gemetar. "Jangan keluar kamar," katanya kepada anak-anak. Namun sebelum ia sempat melangkah, terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Pak Amar membeku. Suara itu sama seperti yang pertama kali ia dengar beberapa waktu lalu. Tetapi kali ini ketukannya terdengar jauh lebih jelas. Istrinya menggenggam tangannya. "Jangan dibuka." Pak Amar mengangguk. Mereka tetap diam. Ketukan itu berhenti. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki dari arah belakang rumah. Pelan, tetapi semakin lama semakin mendekat. Pak Amar tahu, apapun yang datang malam itu tidak bisa lagi dihindari. Ia menutup mata dan teringat kembali masa lalunya. Ia teringat konveksi kecil yang hampir bangkrut. Ia teringat utang yang menumpuk. Ia teringat malam ketika pergi meninggalkan rumah seorang diri. Dan yang paling ia ingat adalah keputusan yang dibuatnya ketika berada dalam keadaan putus asa. Saat itu ia hanya ingin kaya. Ia tidak pernah berpikir bahwa kekayaan tersebut suatu hari akan menjadi bencana bagi keluarganya. Pak Amar akhirnya membuka mata. "Aku yang salah," katanya lirih. Istrinya menatapnya dengan air mata. "Kalau memang ada sesuatu yang harus dibayar, biar aku yang menanggung." Pak Amar menggeleng. "Jangan." Ia kemudian memeluk istrinya. Untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa semua yang terjadi berawal dari keputusan dirinya sendiri. Ia tidak menjelaskan semuanya secara rinci, tetapi cukup bagi istrinya untuk memahami bahwa kekayaan yang mereka miliki menyimpan rahasia besar. Malam itu, Pak Amar mengambil keputusan terakhir. Ia akan melepaskan semuanya. Rumah, mobil, tanah, konveksi, semua harta yang selama ini membuat hidupnya berubah. Ia percaya bahwa jika kekayaan tersebut adalah sumber masalah, maka ia harus mengembalikannya dengan cara apapun. Keesokan paginya, Pak Amar mulai menjual sebagian hartanya. Kendaraan dilepas, beberapa tanah dijual. Konveksi yang selama bertahun-tahun menjadi kebanggaannya, akhirnya ditutup sementara. Para karyawan terkejut. Mereka tidak mengetahui alasan sebenarnya. Pak Amar hanya mengatakan bahwa dirinya sedang menghadapi masalah keluarga. Namun ternyata kehilangan harta tidak langsung membuat semuanya berakhir. Gangguan masih muncul. Rumah yang dahulu megah mulai terasa kosong. Pesanan konveksi berhenti. Pelanggan pergi satu persatu. Uang yang selama ini mengalir deras seolah tiba-tiba mengering. Pak Amar akhirnya kehilangan hampir seluruh kekayaannya. Tetapi yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta. Yang paling menyakitkan adalah melihat keluarganya ikut menderita karena keputusan yang pernah dibuatnya. Beberapa waktu kemudian, kondisi keluarga Pak Amar semakin buruk. Anak-anaknya menjadi lebih pendiam. Istrinya sering terlihat termenung. Rumah yang dahulu dipenuhi tawa, kini terasa sunyi. Pak Amar semakin menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Ia ingin memberikan kehidupan terbaik kepada keluarganya, tetapi justru membuat mereka kehilangan ketenangan. Sementara itu, warga sekitar mulai melihat perubahan besar. Konveksi yang dahulu ramai, kini tertutup. Tidak ada lagi truk yang datang membawa bahan.
Tidak ada lagi suara mesin jahit. Papan nama usaha yang dahulu terlihat jelas mulai diturunkan. Rubah besar Pak Amar juga tidak lagi semeriah sebelumnya. Desas-desus kembali menyebar. Tetapi kali ini tidak ada warga yang merasa iri. Mereka justru merasa takut dan prihatin. Ada yang mengatakan Pak Amar jatuh karena bisnisnya gagal. Ada yang mengatakan ia terlilit masalah keuangan. Namun sebagian warga tetap mengingat rumor lama tentang pesugihan yang pernah beredar. Tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Yang mereka lihat hanyalah perubahan yang terjadi begitu cepat. Dari seorang pengusaha yang hidup dalam kemewahan, Pak Amar berubah menjadi lelaki yang lebih banyak diam dan menghindari keramaian. Konveksinya akhirnya tidak pernah kembali seperti dulu. Mesin-mesin yang dahulu bekerja dari pagi hingga malam berhenti satu persatu. Ruangan yang pernah dipenuhi puluhan pekerja menjadi kosong. Pak Amar sendiri memilih menjalani kehidupan sederhana kembali bersama keluarganya. Ia tidak lagi mengejar kemewahan, tidak lagi memikirkan bagaimana menjadi orang paling kaya. Baginya, bisa melihat keluarganya hidup tenang sudah jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang pernah dimilikinya. Tetapi pengalaman tersebut meninggalkan luka yang tidak mudah hilang. Setiap kali malam tiba, Pak Amar masih sering terbangun. Ia masih mengingat suara ketukan, masih mengingat malam ketika semuanya dimulai. Dan setiap kali mengingat masa kejayaannya, ia selalu teringat satu hal. Kekayaan yang datang terlalu cepat, ternyata bisa membawa harga yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Cerita tentang Pak Amar kemudian menjadi bahan pembicaraan warga selama bertahun-tahun. Ada yang percaya ia memang pernah melakukan pesugihan. Ada pula yang menganggap semua itu hanya kebetulan dan akibat buruk dari keputusan bisnis yang salah. Tidak pernah ada bukti yang benar-benar bisa memastikan semuanya. Namun satu hal yang selalu menjadi pesan dari kisah tersebut adalah jangan pernah mengorbankan keluarga demi mengejar kekayaan. Karena dalam cerita dan kepercayaan masyarakat tentang pesugihan, kekayaan yang diperoleh melalui jalan gelap bukanlah akhir dari perjalanan. Justru disitulah perjanjian dimulai. Dan bagi Pak Amar, harga yang harus dibayar bukan hanya kehilangan uang. Ia hampir kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarganya. Sejak saat itu, nama Pak Amar dan konveksinya hanya tinggal cerita. Bangunan yang dahulu ramai, perlahan menjadi sepi. Orang-orang yang melewati tempat itu, terkadang masih mengingat bagaimana usaha tersebut pernah berkembang begitu cepat, kemudian runtuh dalam waktu yang tidak kalah cepat. Pak Amar akhirnya hidup sederhana bersama keluarganya. Ia tidak pernah lagi membicarakan malam rahasia yang mengubah hidupnya. Tetapi orang-orang terdekat mengatakan bahwa ketika seseorang bertanya dari mana kekayaan besarnya dahulu berasal, Pak Amar hanya diam. Seolah ada sebuah penyesalan yang tidak akan pernah mampu ia ucapkan. Dan mungkin, itulah akhir paling tragis dari semuanya. Bukan ketika hartanya hilang, bukan ketika konveksinya bangkrut, tetapi ketika ia menyadari bahwa demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ia justru hampir kehilangan orang-orang yang menjadi alasan utama dirinya mencari kekayaan sejak awal.